Tepat saat itu, Camilla juga tiba di sana. Pangeran bersembunyi di balik semak karena mengetahui reputasi wanita itu sebagai penyihir yang jahat. Oh, tidak. Itu Camilla si penyihir jahat. Mau apa dia di sini? Rapunzel, 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 turunkan rambut emasmu. Rapunzel. Rapunzel menurunkan rambutnya agar Camilla bisa naik. Keesokan harinya, pangeran kembali ke menara. Namun saat ia tiba, ia berusaha menirukan suara si penyihir dan memanggil ke arah menara. Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu. Rapunzel. Rapunzel merasa suara itu aneh, namun tetap menurunkan rambutnya. Pangeran Rob segera naik melalui rambut itu, ingin mengetahui pemilik suara merdu yang didengarnya. Susah sekali memanjatnya. Rapunzel ketakutan saat melihat sang pangeran. Siapa? Siapa kau? Bagaimana bisa di sini? Aku Pangeran Rob. Kupikir kau dalam kesulitan karena terlibat dengan penyihir itu. Tidak, namaku Rapunzel. Aku tidak mengenalmu. Ibuku berkata banyak makhluk jahat. Oh, tidak. Pergi kau dari sini. Jangan takut, aku bukan orang jahat atau makhluk jahat. Aku hanya sempat mendengar suaramu yang indah dan ingin tahu apa yang diinginkan oleh penyihir. Jadi, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Kata-kata pangeran menenangkan Rapunzel, sehingga ia tidak merasa takut lagi. Nona Rapunzel, bersediakah kau turun dari menara bersamaku untuk menghirup bau wangi bunga, berjalan-jalan di hutan, dan melihat hewan-hewan yang cantik? Rapunzel sudah lama sangat ingin menjelajah dunia luar, sehingga ia segera menerima ajakan sang pangeran. Aku tahu cara agar kita berdua bisa turun dari menara. Hari berikutnya, penyihir jahat Camilla tiba di menara, dan tatkala akan memanggil Rapunzel, ia melihat rambut panjang itu telah menjuntai dari atas menara ke bawah. Sepertinya ia telah melihat kedatanganku dan langsung menurunkan rambutnya. Camilla memanjat rambut itu ke puncak menara. Ia mendengar suara kuda. Namun dia berpikir mungkin seseorang di dekat-dekat sana sehingga tidak memedulikannya. Dan tetap memanjat karena ia ingin segera bertemu Rapunzel. Ketika tiba di kamar Rapunzel, ia terkejut bukan kepalang. Rapunzel telah memotong rambutnya dan kabur dari menara itu. Emasku! Emasku pergi! Tidak! Tidak! Rapunzel! Cinderella sangat kelelahan. Sahabat-sahabat kecilnya berusaha membangunkannya. Cinderella, bangun! Bangun! Kau harus pergi ke pesta dansa. Tapi aku tidak punya gaun. Gaun yang aku punya kotor. Tutup matamu, Cinderella. Kami punya kejutan untukmu. Sahabat-sahabat kecil membawa Cinderella ke tengah kamar. Merpati membuka tirai di dinding dengan paruhnya. Tada! Tada! Benarkah ini? Indah sekali. Cinderella memakai gaun barunya, lalu menata rambutnya, dan akhirnya turun ke bawah. Namun, kedua saudara tiri melihatnya dan merasa iri. Nyonya Puffy tak ingin Cinderella turut ke pesta dansa, begitu melihatnya lebih cantik dari kedua putrinya. Jadi, ia melemparkan semangkuk kacang dalam perapian agar dipungut oleh Cinderella. Jika kau bisa memungut kacang-kacang itu dari api dan menaruhnya kembali ke mangkuk dalam waktu 5 menit, maka kau boleh ikut bersama kami.
Cinderella sangat ingin pergi ke pesta, sehingga ia mulai memungut kacang-kacang itu. Sahabat-sahabat kecilnya datang membantu. Dalam waktu 5 menit, mereka berhasil mengumpulkan kacang dan menaruhnya dalam mangkuk. Cinderella berlari mengejar Nyonya Puffy yang siap berangkat dan menunjukkan mangkuk itu. Ia tetap tak ingin Cinderella ikut serta. Lalu akhirnya gaun Cinderella yang kotor dijadikannya alasan. Dan ia tinggalkan Cinderella di rumah, pergi ke istana pangeran. Cinderella yang malang menjadi sedih. Aurora tumbuh menjadi gadis muda yang sangat cantik bersama peri pelindungnya. Akhirnya hari itu pun tiba. Hari ulang tahun ke-16 Putri Aurora. Hanya tinggal menunggu matahari terbenam sebelum kutukan peri hitam terjadi. Raja dan ratu melakukan semua yang mereka bisa untuk mencegah kutukan itu terjadi. Tapi mereka masih khawatir bahwa itu akan tetap terjadi. Mereka mengurung Putri Aurora di sebuah kamar demi melindunginya. Tapi Aurora tidak senang dikurung di kamar karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba terlihat sebuah pintu di dinding. Aurora terpesona oleh pintu yang belum pernah dia lihat ini. Dan dia mendengar suara aneh berasal dari balik pintu itu. Karena penasaran dan tidak tahu apa yang akan terjadi, dia memasuki pintu itu. Di dalam kamar yang dia masuki, ada seorang perempuan sedang menjahit sambil membelakangi pintu. Dan Aurora berjalan seperti terhipnotis ke arah mesin jahit. Tepat ketika matahari terbenam, kutukan peri hitam terjadi dan Aurora meraih jarum. Dan pada saat itu, terjadilah. Hanya dengan satu sentuhan jarum, Aurora terjatuh dan masuk dalam tidur abadinya. Arya merasa agak takut, namun ingin kembali bertemu pangeran. Sehingga ia minta bantuan penyihir. Vega bersedia membantu, namun ia mengajukan sebuah syarat. Akan kusiapkan ramuan ajaib agar bisa mengubahmu menjadi manusia. Kau akan bisa berjalan di atas daratan dan menari bersama pangeranmu. Tetapi sebagai imbalannya, aku akan mengambil suara indahmu. Suaraku? Maksudku, tanpa suaraku? Arya mengangkat bahu dan menerima tawaran itu. Sebab ia bebal dan batinnya menginginkan jatuh cinta pada pangeran. Tapi ingat, ramuan ajaib hanya manjur selama 3 hari saja. Kecuali kau mampu membuat pangeran jatuh cinta padamu. Kalau tidak, kau akan kembali menjadi duyung dan akan melupakan pangeran maupun ayahmu. Arya sangat gegabah dan meneguk ramuan ajaib itu. Lalu ia berenang ke permukaan laut. Begitu mendekati daratan, ekornya perlahan menghilang dan digantikan dengan kaki manusia. Sahabatnya Dolphy melihatnya dan bergegas membantu. Arya, kau belum pernah punya kaki sebelumnya. Kau harus berhati-hati. Duyung cilik berhasil mencapai pantai dengan bantuan Dolphy. Pangeran Edward sudah ada di sana, mencari gadis yang telah menyelamatkannya. Kau sepertinya tidak asing. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Arya yang tidak memiliki suara lagi, hanya mengangguk dan mengembalikan seruling pada pangeran. Ya, kita pernah bertemu. Kau pasti adalah gadis yang telah menyelamatkanku. Dan suara yang kudengar kala bermain seruling di dek kapal. Siapa namamu? Arya berusaha menjelaskan apa yang telah terjadi padanya. Oh, kau tidak bisa berbicara? Namun ia tidak mampu berbicara. Sehingga pangeran berkesimpulan bahwa ia bukan gadis yang dicari, karena gadis yang dicarinya memiliki suara yang indah. Namun dia tetap ingin menolong gadis malang itu,
sehingga dibawanya ke istana. Di istana, ayahanda pangeran tengah mempersiapkan pernikahan putranya dengan seorang gadis lain. Arya menatap dari kejauhan dan merasa sedih karena tidak dapat menikah dengan pangeran. Hari berganti dan ia tetap tak mampu menjelaskan pada pangeran. Arya menyadari ramuan akan segera hilang kemanjurannya dan segera ia akan kehilangan ingatan. Arya berpikir tidak mungkin membuat pangeran jatuh cinta padanya tanpa suaranya. Hingga tibalah hari ketiga. Arya sangat sedih. Namun saat itu juga, sesuatu yang tak disangka terjadi. Saudari-saudari duyungnya muncul dari laut bersama neneknya. Cucuku sayang, kami datang untuk menolongmu dan mematahkan mantra jahatnya. Lalu gelombang meninggi, membentuk percikan raksasa. Kemudian muncullah Raja Poseidon dari dalam air. Arya, putriku yang cantik, kau menghampiri bahaya yang menjadi kekhawatiranku. Namun aku berhasil menyelamatkan suaramu dalam perang laut ini. Aku telah mematahkan mantra sihir dan kau akan mendapatkan suaramu kembali, sehingga kau akan tetap dapat mengingat kami. Raja Laut mengarahkan trisulanya pada kerang laut yang ada di tangan nenek Arya. Dan mantra berhasil dipatahkan. Suara Arya telah kembali padanya. Suaraku, terima kasih keluarga tercintaku. Aku sangat menyayangi kalian. Tidak! Saat Putri Salju menyiapkan makan malam, terdengar ketukan di pintu. Dia tak mengira kurcaci akan pulang jam segini. Siapa itu? Dok, apa itu kalian? Dari luar terdengar suara wanita tua. Aku tak bermaksud jahat, Nak. Tolong buka pintunya. Melalui lubang pintu, Putri Salju melihat wanita tua malang di luar yang dia pikir tak mungkin menyakitinya. Jadi dibukanyalah pintu. Oh, gadis cantik. Aku ini wanita tua yang kebetulan lewat. Jika kau berikan semangkuk sup, aku akan sangat berterima kasih. Putri Salju membawa masuk wanita tua itu dan menawarkan semangkuk sup panas. Terima kasih, sayang. Aku tak punya uang, tapi punya apel merah cerah paling lezat untukmu. Satu gigitan akan terasa seperti surga. Putri Salju menggigit apel itu karena penasaran. Dan setelah digigitnya, dia pingsan dan jatuh di lantai. Wanita tua itu tak lain adalah ratu jahat yang menyamar. Dan apel itu bukanlah apel surga, tapi apel beracun. Bahkan satu gigitan cukup untuk membuat Putri Salju tertidur, yang membuatnya tidak pernah bisa bangun lagi. Ketika 7 kurcaci pulang, mereka menemukan Putri Salju terbaring di lantai. Dok menemukan apel dengan bekas gigitan. Apel yang dia makan ini pasti beracun. Ini pasti perbuatan ratu jahat. Putri Salju sangat cantik meski tertidur. Kurcaci menaruhnya di dalam kotak kaca yang terbuat dari permata mulia. Dan mereka menaruhnya di atas bukit di mana semua temannya di hutan bisa melihatnya. Suatu hari pangeran datang ke hutan itu tempat Putri Salju tertidur. Teman-teman Putri Salju menunjukkan jalan dan membawa pangeran ke kotak kaca tempat Putri Salju tertidur. Pangeran tak percaya pada apa yang dia lihat. Putri cantik yang bayangannya pernah dia lihat di sungai dan terus muncul dalam mimpinya, kini terbaring tepat di hadapannya. Dia mengangkat tutup kotak itu dan mencium Putri Salju. Saat itu juga, mimpi Putri Salju dan pangeran menjadi kenyataan. Cinta mereka mengalahkan kutukan dan Putri Salju membuka matanya. Si buruk rupa mengunjungi si cantik setiap makan malam dan memperlakukannya dengan sangat baik. Seiring waktu, si cantik semakin terbiasa dengan keberadaan si buruk rupa.
Aku harap dia tak sejelek itu. Beberapa bulan pun berlalu. Si cantik tidak lagi takut pada si buruk rupa. Dia bahkan mulai menyukainya. Tapi suatu hari, dia melihat di cermin bahwa ayahnya jatuh sakit. Dia berlari kepada si buruk rupa dan meminta izin untuk pulang karena dia ingin merawat ayahnya yang sakit. Tentu saja kau bisa pergi. Tapi jika kau tak kembali, aku mungkin meninggal karena sedih. Aku akan kembali dalam seminggu, aku janji. Si buruk rupa memberi sebuah cincin kepada si cantik. Di malam saat si cantik meletakkan cincin ini di meja dan tertidur, dia akan terbangun dan berada di kastil kembali. Keesokan paginya, si cantik terbangun di tempat tidurnya sendiri di rumah ayahnya. Dia segera berlari ke kamar ayahnya. Saat ayahnya melihat si cantik, dia sangat senang sehingga merasa baikan. Di sore hari, kakak-kakak si cantik yang baru saja menikah datang mengunjungi ayah mereka. Ketika mereka melihat si cantik di rumah, mereka dipenuhi rasa iri dan marah. Dan mereka memutuskan untuk mempermainkan si cantik. Kita buat supaya dia tinggal seminggu lagi, biar si buruk rupa datang dan membunuhnya. Kedua kakak itu datang mendekati si cantik. Sambil menangis, mereka mengatakan bahwa mereka tidak mau berpisah lagi. Si cantik berjanji untuk tinggal seminggu lagi. Tak lama kemudian, si cantik menyadari bahwa dia merindukan si buruk rupa. Suatu hari, dia bermimpi melihat si buruk rupa tergeletak tak bernyawa di kebun kastil. Dia terbangun dipenuhi keringat dingin. Yang kulakukan ini jahat dan egois. Jadi dia segera melepaskan cincin itu dari jarinya, menaruhnya di atas meja di sampingnya, lalu terbangun di kastil si buruk rupa pada esok harinya. Si cantik menunggu si buruk rupa seharian, tapi dia tak terlihat dimanapun. Ia menunggu berjam-jam, tapi si buruk rupa tidak datang. Tiba-tiba, dia berlari ke taman. Si buruk rupa tergeletak tak bernyawa di tanah, persis seperti mimpinya. Si cantik berlari mendekati si buruk rupa dan memeluknya. Jantung si buruk rupa masih berdetak. Dia tak bisa membuka mata dan kesulitan berbicara. Kupikir kau tak akan kembali. Aku berhenti makan dan bersiap untuk mati. Tapi aku mencintaimu dan ingin menikah denganmu. Pada saat itu juga, sesuatu yang ajaib terjadi. Tiba-tiba kastil menjadi lebih terang dan lebih indah. Si cantik melihat sekeliling dengan tertegun lalu berpaling kembali pada si buruk rupa. Tapi di tempat si buruk rupa tadi terbaring, ada seorang pangeran muda dan tampan. Saat si cantik melihatnya, dia mulai menangis. Pada saat itu, seekor burung gagak terbang di atas kepalanya, seolah-olah hendak memberitahu sesuatu kepadanya. Jadi Gerda mulai mengikuti burung gagak itu. Gerda mengikuti burung gagak itu sampai mereka mencapai lautan es. Tepat di tengahnya, ada kapal bajak laut yang sudah lama terdampar. Tempat burung gagak terbang dan hinggap. Gerda mengikuti burung gagak itu dengan perahunya dan menuju ke kapal itu. Jadi dengan inikah aku bisa ke istana Ratu Salju, kapal bajak laut ini? Bajak laut bermunculan di atas dek kapal, dan salah satunya bajak laut perempuan mendekati Gerda. Kau akan pergi kemanapun kami pergi, dan itu adalah tidak kemana-mana. Pada saat yang sama, Ratu Salju mencoba membuat Kay melupakan semua masa lalunya. Ratu Salju berhasil sampai titik tertentu, tetapi apapun yang dia lakukan, Gerda tidak bisa hilang dari ingatannya Kay. Gerda, Gerda. Sebentar lagi hatimu akan berubah menjadi es dan kau tidak akan ingat apapun. Setelah tahu bahwa temannya Gerda, Kay sedang ditawan di istana Ratu Salju, gadis bajak laut menyarankan agar Gerda melupakan tentang Kay. Karena tidak ada cara untuk membebaskannya. Aku takkan lupa, dia itu sahabatku, aku harus menemukannya, jawab Gerda.
Gadis bajak laut tidak mengerti kenapa Gerda begitu bersikeras. Sebenarnya, dia ingin Gerda tinggal di kapal dan menjadi temannya. Tapi Gerda bersikeras untuk menemukan Kay. Aku akan lakukan apapun untuk menyelamatkan Kay. Karena tak punya teman, gadis bajak laut sangat memuji sikap Gerda dan memutuskan untuk menolongnya. Saat matahari terbit keesokan harinya, gadis bajak laut membawa seekor rusa untuk Gerda. Ini adalah rusa tercepat di seluruh kerajaan salju, dan dia akan menunjukkan jalan kepada Gerda. Berjanjilah padaku, kau akan kalahkan penyihir es itu dan menyelamatkan kapal kami. Aku berjanji akan kubalas kebaikanmu ini, jawab Gerda. Dengan menunggangi rusa itu, Gerda pun mulai berkelana. Pertama-tama dia harus mencari tahu bagaimana cara mengalahkan Ratu Salju. Rusa itu yang akan menunjukkan caranya kepada Gerda. Setelah perjalanan yang panjang, mereka tiba di Kutub Utara. Seorang pak tua bijaksana menyambut mereka. Jadi, kau akhirnya membawa cermin itu, ha? Gerda tak mengerti bagaimana pak tua itu tahu tentang cerminnya. Tapi Gerda tahu bahwa dia datang ke tempat yang benar. Jadi dia mengeluarkan cerminnya dan menunjukkannya kepada pak tua itu. Aku harus mengalahkan Ratu Salju dengan ini? Ini adalah cermin ajaib. Dia menunjukkan kebenaran sejati. Bahkan jika kebenaran itu tersembunyi dalam sekali. Karena tak ada yang lebih kuat dari cinta sejati, kekuatan sejati yang ada pada kita semua adalah cinta. Gerda tahu siapa Ratu Salju itu sebenarnya, berkat Pak Tua bijaksana. Jika Gerda bisa mengungkapkan kebenarannya, dia bisa mengalahkan Ratu Salju. Karena sebenarnya, Ratu Salju dulunya adalah gadis yang baik, penuh cinta. Dimanapun dia menyentuh, bunga-bunga akan bermekaran, dan matanya yang tersenyum bersinar lebih terang dari matahari. Dia dulunya seorang gadis yang unik dan bahagia, bernama Lila. Tapi semua orang mengira dia seorang penyihir kecil dan tidak mau bermain atau berbicara dengannya. Karena ditinggal sendirian, Lila menjadi gadis yang tidak bahagia lagi. Dia mulai membenci semua hal dan semua orang di sekelilingnya. Sampai suatu hari, dia memohon. Semua orang yang jahat padaku akan berubah menjadi es. Lalu dia membangun sebuah istana yang terbuat dari salju dan tinggal jauh dari siapapun. Sendirian dan tanpa cinta atau sukacita. Gerda tiba di istana Ratu Salju dan masuk ke dalam. Dia melihat Kay di salah satu sudut sedang membuat patung es. Kau di sini, aku menemukanmu. Kay, ini Gerda. Kau ingat aku? Kay melihat Gerda, tapi tidak mengenalinya. Hahaha, hatinya sama seperti semua yang ada di sini, telah berubah menjadi es. Gerda tidak memedulikan ucapan Ratu Salju. Lepaskan dia, dia itu milikku. Aku akan mengubahmu menjadi es juga. Tidak, kau takkan berhasil. Kay, aku mencintaimu. Kay pelan-pelan mulai ingat. Gerda? Iya, aku ingat sekarang. Dengan marah, Ratu Salju mengayunkan tongkatnya secepat kilat dan mengucapkan kutukan es. Saat itu juga Gerda mengeluarkan cerminnya dan menahan kutukan itu. Karena mengenai cermin, kutukan itu pun menghilang. Dan saatnya pun tiba. Ratu Salju melihat ke cermin Gerda dan melihat bahwa bukan bayangannya yang ada di dalam cermin itu. Itu adalah wajah seorang gadis kecil. Wajahnya Lila. Tiba-tiba Ratu Salju berubah menjadi dirinya yang dahulu baik hati dan menjadi Lila lagi.